Shalom, selamat pagi saudara-saudara kekasih Kristus. Senang sekali saya, Penatua Gita Hastuti, dapat menyapa saudara sekalian dalam Saren, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Senin, 27 Desember 2021. Mari kita mengawali Saren pagi ini dengan menyapa Tuhan melalui doa. Kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terpujilah namamu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih yang telah kami terima. Kami boleh bangun pagi, boleh bernafas dengan lancar, dan kami boleh menyapamu saat ini. Kami ingin mendengarkan pesan darimu ya Tuhan, untuk menjadi dasar kami menjalani hari ini. Mari bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, masih dalam rangka menghayati makna Natal, kali ini saya memilih tema merapuh untuk merengkuh. Kita akan merenungkan 2 ayat dari Alkitab. Yang pertama adalah dari Yohanes 1 ayat 14, demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua dari Yesaya 46 ayat keempat, demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara mungkin pernah melihat tanda peringatan di kardus-kardus pengiriman barang. Fragile, handle with care. Atau kalau diterjemahkan secara bebas, mudah pecah, tangani dengan hati-hati. Kata fragile sebenarnya berarti rapuh, mudah patah, mudah pecah, mudah rusak. Biasanya tanda peringatan itu dipasang kalau barang yang dikirimkan berupa barang pecah belah atau barang-barang elektronik yang memang biasanya perlu penanganan khusus. Manusia pun sebenarnya adalah makhluk yang rapuh, mudah terluka, mudah patah hatinya, mudah rusak. Dan sesungguhnya gambar manusia sudah rusak sejak manusia Adam jatuh dalam dosa. Hubungan manusia dengan Allah rusak karena dosa itu. Namun Yesus, anak tunggal Allah, yang sudah memiliki segalanya di surga, mau turun, merapuh menjadi manusia, lahir di kandang domba, tinggal bersama-sama dengan manusia, menanggung derita dan menerima hukuman terhina di kayu salib untuk merengkuh manusia, mendekapnya, dan mendamaikan manusia dengan Allah. Melalui pengorbanannya itu, Yesus juga mengenalkan kepada manusia Allah yang adalah kasih. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Ia setia akan janji dan kasih-Nya. Seperti yang disampaikannya melalui Nabi Yesaya di kitab Yesaya 46 ayat 4 tadi. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu adalah janji Allah bagi umat pilihannya. Bangsa Israel pada saat itu, seperti ketika mereka harus berperang melawan musuh-musuhnya, dan kita sebagai umat pilihan Allah yang percaya dan beriman pada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lahirnya Yesus ke dunia ini adalah cara yang dijanjikan Allah untuk memberikan keselamatan kekal kepada manusia. Bayi yang lahir dalam kerapuhan di kandang domba itu kemudian akan taat melaksanakan misi Allah, menjadi korban bagi pendamaian manusia dengan Allah, sekali untuk selamanya. Semasa hidupnya sebagai manusia, Yesus sudah pernah merasakan penderitaan, pengkhianatan, penghinaan, bahkan hukuman terberat yang pernah dirasakan manusia. Mati di kayu salib menggantikan kita. Kesedihan dan penderitaan yang kita alami saat ini tak sebanding dengan apa yang pernah dialami Yesus. Yesus memahami kondisi yang kita rasakan, dan Dia pun berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita di situasi apapun kita berada, untuk memberikan kekuatan dan penghiburan, dan bahkan melindungi kita dari yang jahat, supaya kita mampu menghadapi tantangan-tantangan hidup. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan membacakan terjemahan bebas dari satu puisi yang mengingatkan tentang pemeliharaan Tuhan yang sejati. Pengarang puisi ini tidak diketahui dengan pasti. Ada yang menuliskan Mary Stevenson, ada yang menuliskan Margaret Fishback Powers, dan karena ketidakjelasan itu ada yang memilih untuk menuliskan penulis tidak diketahui. Tapi saya berharap puisi ini juga bisa menguatkan kita dalam menjalani masa-masa hidup kita, terutama saat ini ketika kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Footprints in the sand, jejak kaki di pasir. Suatu malam aku bermimpi, aku sedang berjalan di pantai berpasir bersama Tuhan. Di cakrawala malam terbentang adegan-adegan kehidupanku. Di setiap adegan, aku melihat ada 2 pasang jejak kaki di pasir. Sepasang milikku dan sepasang lagi milik Tuhan. Saat adegan terakhir hidupku terbentang di hadapanku, aku perhatikan di pasir hanya ada 1 pasang jejak kaki di saat-saat terberat dan tersedih dalam hidupku. Aku terusik dan memberanikan diri bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Kau berjanji bahwa ketika aku memutuskan untuk mengikut Engkau, Kau akan selalu berjalan dan berbincang denganku. Tapi kuperhatikan di masa-masa tersulit dalam hidupku, hanya ada 1 pasang jejak kaki. Aku tidak mengerti mengapa di saat aku paling
paling membutuhkan Engkau, Engkau justru meninggalkan aku. Dia berbisik, "Anakku, Engkau berharga di mataku. Aku mengasihimu, dan aku tak akan pernah meninggalkanmu." Di masa-masa tersulit dalam hidupmu, saat kau melihat hanya ada satu pasang jejak kaki, itulah saat di mana aku menggendongmu. Saudara, Kristus yang maha segalanya mau merapuh untuk merengkuh kita dan mendamaikan kita dengan Allah, supaya dalam kerapuhan kita di dunia ini, kita senantiasa menemukan kekuatan dan pengharapan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di dunia ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang mendamaikan kami dengan Allah Bapa. Ajar kami untuk mampu merasakan pemeliharaan-Mu dan senantiasa berharap pada Engkau saja, ya Yesus. Kami juga menyerahkan kegiatan-kegiatan kami hari ini ke dalam pimpinan Tuhan saja. Biarlah apa yang kami buat berhasil dan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan doa ini dan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, selamat menjalani hari ini dengan semangat, sukacita, dan dengan pengharapan yang teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Immanuel.